Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Artinya, hidup manusia diumpamakan seperti sebuah drama, di mana setiap orang berperan menjadi sebuah tokoh dalam drama tersebut. Tentu hal tersebut tidaklah 100% benar dalam iman Kristen. Hidup ini memang sebuah lakon, yang dijalani oleh orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi ini tentu bukan berarti Tuhan menentukan semua kehidupan manusia, sehingga manusia hanya sekedar menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ingat, bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Namun dari syair lagu tersebut, kita juga dapat belajar, bahwa bila kehidupan di dunia ini, merupakan sebuah sandiwara atau drama, maka tentu ada sutradara, yang membuat sebuah skenario, dan mengatur kehidupan manusia, agar dramanya atau filmnya, menjadi baik dan menarik, serta sesuai dengan kehendak sang sutradara. Dalam iman Kristen pun, kita percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Artinya, hidup kita sudah ada yang mengatur agar dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Hal ini tidaklah berarti Tuhan memaksakan rencananya bagi hidup kita. Inilah bedanya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan, namun kita juga perlu mengerti bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita menjalankan skenario-Nya. Disinilah pentingnya sebuah kepekaan dan ketaatan kita sebagai manusia. Jika kita ingin hidup, kita berjalan sesuai dengan rencana atau skenario Tuhan, maka kita perlu kepekaan untuk memahami rencana tersebut dan taat melakukannya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat 11, mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Alkitab berkata, bahwa rancangan Tuhan itu selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Dengan kata lain, apabila kita mau mengikuti rencana Tuhan, maka dapat dipastikan, masa depan kita akan penuh dengan harapan. Lalu, apakah ini berarti bahwa kehidupan kita tidak akan menemui kesukaran, permasalahan, ataupun kesedihan? Tentu saja tidak. Hidup di dunia ini tidak akan lepas dari persoalan dan masalah. Yesus sendiri, ketika hidup dalam dunia, menjadi manusia, tidak bebas dari persoalan dan pergumulan. Justru sebaliknya, Yesus mengalami berbagai persoalan. Bahkan sampai difitnah, menjadi pemberontak, dan penghujat Allah, hingga harus disalibkan. Lalu kita bertanya, kalau begitu, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera? Justru sebaliknya,
penuh persoalan dan pergumulan. Manusia memang terbatas, dan tidak dapat memahami secara utuh rencana Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kita patut percaya bahwa rencananya selalu membawa kebaikan bagi hidup kita. Mengikuti rancangan Tuhan memang terkadang terlihat berat, tetapi percayalah bahwa pada akhirnya kita akan melihat kemenangan dan kemuliaan. Bukankah kita juga dapat melihat hal ini pada kehidupan Yesus? Bagi sebagian orang, salib adalah kekalahan, tetapi bagi Allah, itu adalah kemenangan. Ketaatan Yesus hingga mati di kayu salib membuat Yesus mendapat kemuliaan, dan namanya menjadi nama di atas segala nama. Dalam kitab Filipi pasal 2, ayat 8-11, mengatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, Allah sangat meninggikan Dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa." Rancangan Tuhan akan selalu membawa kita kepada kemenangan dan kemuliaan pada akhirnya. Dalam istilah sebuah drama, maka bila kita mengikuti rancangan Tuhan dalam ketaatan, maka hidup kita akan happy ending. Akhirnya, akan menjadi sesuatu yang penuh harapan dan kebahagiaan. Persoalannya adalah ada banyak orang gagal dan tidak tahan sampai kepada akhirnya. Mereka menyerah kalah di tengah perjalanan, bahkan ada pula yang menyerah kalah, padahal sebentar lagi mereka akan menemukan kemenangan dan kebahagiaan. Lalu, mengapa kita harus mengalami kesulitan, persoalan, dan segala macam pergumulan? Mengapa Tuhan tidak singkirkan semua itu, dan membuat hidup kita tanpa masalah? Untuk menjawab hal itu, kita dapat menggunakan analogi, hidup sebagai sebuah sandiwara atau drama. Sebuah drama yang tidak ada adegan kesulitan, dan tanpa masalah, alias semua baik-baik saja, tentu tidak akan menarik untuk dilihat, dan bahkan dijalani oleh para pemerannya. Namun tentu, tujuan Tuhan membiarkan kita melewati masalah, bukan hanya sekedar seperti sebuah drama, agar menarik jalan ceritanya. Hidup tentu tidak sebercanda itu, ada hal yang lebih mendasar, mengapa Tuhan membiarkan pergumulan itu ada dalam hidup kita. Hal paling utama adalah agar manusia memahami bahwa dalam hidup ini, sekalipun kita punya kehendak bebas, namun kita juga memerlukan Tuhan sebagai sumber kekuatan, bahkan sumber kehidupan kita. Agar kita memiliki iman kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Dari sinilah Tuhan melatih kita agar selalu memiliki koneksi dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, sebuah relasi yang karib dengan Tuhan, Sang Sutradara kehidupan. Seorang aktor yang baik, tentu akan memiliki relasi yang baik pula dengan sutradara, agar dapat menjalankan peran dengan baik. Persoalan dan pergumulan akan membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, bila kita meresponnya dengan benar. Sebaliknya, itu akan membawa hidup menjauh dari Tuhan, bila kita salah meresponnya. Bayangkan, bagaimana jadinya seorang aktor yang tidak patuh terhadap sutradara. Tentu sutradara berhak mengganti aktor tersebut dengan orang lain yang mau menjalankan arahannya, bukan? Oleh sebab itu, jadilah seorang pemeran kehidupan yang memiliki relasi baik dengan sutradara kehidupan, dan belajarlah untuk mematuhi arahannya, sehingga hidupmu akan selalu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur
atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.